teman-teman, kembali lagi di channel kami Bara Squad. Untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kami akan mengajak teman-teman mengunjungi gedung yang merupakan cikal bakal kebangkitan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda, yaitu Gedung Stovia atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Museum Kebangkitan Nasional. Gedung Stovia adalah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada masa penjajahan Belanda. Baru setelah dipugar pada tahun 1973, gedung ini dijadikan Museum Kebangkitan Nasional pada masa Gubernur Ali Sadikin dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1976. Mau tahu kenapa sih gedung ini dijadikan Museum Kebangkitan Nasional? Tonton video ini sampai habis ya. Oh iya, museum ini terletak di Jalan Dr. Abdurrahman Saleh, nomor 26, Senen, Jakarta Pusat. Museum ini terbagi dua bagian yang menceritakan kebangkitan nasional dan bagian yang menceritakan tentang Stovia itu sendiri. Kita mulai dari bagian kebangkitan nasional dulu ya. Ruangan ini menceritakan tentang kekayaan hasil alam Indonesia. Di antaranya ada rempah-rempah seperti kayu manis, pala, lada, jahe, cendana, dan lain-lain. Rempah-rempah inilah yang akhirnya menjadi daya tarik bagi bangsa asing untuk menjajah Indonesia. Ini adalah miniatur kapal yang digunakan oleh bangsa Portugis dan Belanda untuk menjajah Indonesia. Di sini juga ditampilkan senjata-senjata yang digunakan para penjajah. Di ruangan ini menceritakan perjuangan beberapa pahlawan Indonesia melawan penjajah secara kedaerahan. Lukisan ini menceritakan perjuangan para pahlawan Indonesia melawan penjajah. Ini adalah ruangan yang menceritakan bangkitnya pendidikan Bumi Putra. Ruangan ini cukup luas, tapi terlihat kosong karena display koleksinya tidak banyak. Ini adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yang terkenal dengan perguruan taman siswanya. Diorama ini menggambarkan perjuangan R.A. Kartini dalam meningkatkan pendidikan kaum wanita. Nah, ruangan ini menceritakan tentang awal kebangkitan nasional, yaitu berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo sendiri didirikan oleh Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai penggagasnya. Organisasi Budi Utomo didirikan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 dan Sutomo terpilih sebagai ketuanya. Patung-patung ini adalah patung tokoh-tokoh Budi Utomo, yaitu Dr. Sutomo, M. Sulaiman, Gondol Suwarno, R. Angka, Muhammad Soewarno, Muhammad Saleh, R. M. Gombrek, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo. Mereka adalah murid dari Stovia. Nah, setelah berdirinya Budi Utomo, perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah mengalami perubahan. Perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional, diplomatis, dan dipelopori kaum terpelajar dengan terbentuknya organisasi-organisasi lain seperti Muhammadiyah, NU, Indische Partij, Wong Java, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan tujuannya bukan lagi untuk mengusir penjajah, tapi untuk mencapai kemerdekaan. Kebangkitan nasional diikuti juga dengan kebangkitan kebudayaan, seperti yang ada di ruangan ini. Dan puncak dari perjuangan rakyat Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan.
Dan akhirnya kita bisa menikmati kemerdekaan dan pembangunan seperti sekarang ini. Ini adalah ujung dari ruangan kebangkitan nasional. Sekarang kita menuju ruang yang menceritakan tentang Stovia ya. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe channel kami, jangan lupa diklik ya tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar kami bisa lebih semangat berkarya. Ini adalah ruangan pengajar Stovia. Jumlah pengajar Stovia ada 12 orang, yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan terbaik Stovia. Setiap tahun pengajar Stovia mengalami perubahan karena mendapatkan hak cuti pulang ke Belanda. Stovia adalah sekolah kedokteran khusus pribumi atau Bumi Putra. Stovia singkatan dari, baca sendiri ya karena kami tidak bisa bacanya. Ruangan ini masih asli. Diorama 1:1 ini membuat suasana lebih hidup, seolah-olah kita berada di zaman itu. Ya, luas. Ini adalah ruangan direkturnya. Ruangan direktur ini sering menerima tamu-tamu pemerintah untuk membahas masalah pembelajaran di Stovia. Direktur Stovia yang terkenal adalah H.F. Roll. Dia juga merupakan pencetus dan pendiri Stovia. Oh iya, Stovia ini adalah cikal bakal Fakultas Kedokteran UI loh. Sekarang kita masuk ke ruang media pembelajaran ya. Ruangan ini ada karena pembelajar di Stovia menekankan praktek yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Ini adalah ruang pengobatan tradisional. Di ruangan ini menceritakan ragam pengobatan tradisional, serta alat-alat yang digunakan. Timbangan buat obat, buat gram ini obat-obat, kotak obat. Ini apa ini? Apa nih? Obat-obat juga? Hah? Enggak, ini. Di ruangan ini ditampilkan hasil karya pelajar Stovia dan alat-alat kedokteran yang digunakan saat itu. Di ruangan ini menampilkan fasilitas-fasilitas yang ada di Stovia. Juga ditampilkan sejarah Sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa adalah nama sebelum dirubah menjadi Stovia. Alat ini serem banget, yaitu alat pemecah kepala. Nggak tahu deh cara kerjanya gimana. Kalau dilihat, alat-alat kedokteran zaman dulu besar dan menyeramkan, seperti alat-alat industrial. Ini ruang lulusan Stovia. Di sini ditampilkan nama-nama dokter lulusan Stovia.
Dan ini ada foto-foto lulusan Sofia yang berprestasi. Ini ada ruang memorial Budi Utomo. Kalau menurut kami, ini ruangan yang paling menarik di museum ini. Imersif. Karena di sini menceritakan sejarah singkat Budi Utomo dengan perpaduan efek lampu dan suara di antara patung-patung tembaga tokoh-tokoh Budi Utomo. Ruangan ini awalnya gelap, pas kita masuk baru tuh keluar efek-efeknya. Coba dia lihat, keren banget kan? Ini ada ruangan asrama pelajar Sofia. Suasananya mirip banget sama suasana zaman dulu. Ditambah lagi dengan diorama 1:1 pelajar-pelajar Sofia dan pernak-pernik seperti koper yang membuat ruangan ini lebih hidup. Ruangan ini lagi-lagi menampilkan koleksi alat kedokteran zaman dulu. Kenapa dipisah-pisah ya sama ruangan yang tadi? Ini ada kantin museum ini, tapi sayangnya tutup.
Kalau kalian mau tahu suasana belajar di Mas Sofia dulu, ya seperti ini. Ruangan ini kalau diartikan pakai Google Translate, artinya bangunan untuk pendidikan. Nah, kalau ruangan-ruangan ini labnya. Gimana? Kalian udah tahu kan kenapa bangunan ini jadikan Museum Kebangkitan Nasional? Itu karena organisasi pemuda terpelajar pertama terlahir di sini, yaitu Budi Utomo, dan menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pemuda lainnya. Menurut kami, berkunjung ke Museum Sofia ini sangat menyenangkan. Mata kami cukup dimanjakan dengan bangunan kolonial yang masih terjaga beserta koleksi-koleksi museum ini. Saran kami sih, fungsi dari bangunan yang luas ini lebih bisa dimaksimalkan. Koleksi-koleksinya dibuat lebih atraktif lagi, seperti ruangan diorama 1:1 tadi, agar makin banyak yang berkunjung ke museum ini. Selama kami berkunjung di sini, tidak ada lagi pengunjung lain. Sayang banget kan tempat sebagus ini, dengan harga murah dan memberikan banyak pengetahuan malah sepi pengunjung. Makanya teman-teman, ayo main ke museum. Sekian dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Bye!